Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir Al-Qur'an kita pada ayat 142, 143 dan 144. Yang insya Allah 3 ayat ini berkaitan dengan ujian bagi orang-orang yang beriman pada saat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk mengganti kiblat, tempat berdoa, tempat ketika menghadap melaksanakan ibadah dari Ka'bah. Kemudian ketika hijrah, Nabi Muhammad beralih kiblatnya ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah beliau melaksanakan 1,5 tahun, kurang lebih 16 bulan atau 17 bulan, ini perselisihan di kalangan ulama, beliau diperintahkan untuk menghadap atau mengganti kiblatnya dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah, di mana Ka'bah berada di Masjidil Haram. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Yang pertama, sayaqulu sufaha'u, ada kalimat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada umat Islam, dan ini sebagai mukjizat, sebagai mukjizat. Artinya Rasulullah dan para sahabat diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akan ada orang-orang sufaha yang mengatakan sesuatu. Sayaqulus sufaha'u, pakai ada di situ harfun sin, sayaqulus sufaha'u, artinya nanti pada masa, pada saat itu, nanti akan ada orang-orang safih, sufaha jamak dari safihun, yaitu orang yang lemah akalnya. Orang yang lemah akalnya berarti apa ini? Orang yang lemah akal apa? Atau bahasa Indonesianya pandir, orang pandir. Kalau bodoh kan ada bahasa Arabnya apa? Jahil, ada Abu Jahal gitu ya. Tapi ini menggunakan safihun, yaitu orang yang lemah akalnya. Artinya apa? Safihun ini menurut Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya adalah minal Yahudi wal munafiqin, yaitu dari kalangan orang Yahudi dan munafik. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan, Ibnu Katsir menafsirkan sufaha itu adalah minal musyrikin, mereka dari kalangan orang-orang musyrik. Maka para ulama mengatakan bahwa as-sufaha itu di dalam ayat ini adalah ada 3 tipe. Mereka itu yang dikatakan safihun atau sufaha
orang yang lemah akalnya, mereka adalah orang Yahudi yang pertama. Yang kedua adalah orang munafik, ya, orang munafik. Dan yang ketiga adalah orang-orang musyrik, orang-orang musyrik Arab. Nah, jadi orang yang safihun ini adalah mereka dikatakan safihun, lemah akalnya, ya, tidak memahami tentang agama, tidak memahami tentang Islam, atau dikatakan para ulama tidak memahami tentang kebenaran agama Islam ini. Mereka tidak mau. Bukan berarti mereka di dalam urusan yang lainnya bodoh, tidak. Maka safihun ini adalah mereka yang tidak mau menerima kebenaran, tidak memahami kebenaran, ya, dan tidak peduli terhadap kebenaran yang datang kepada mereka. Nah, ini safihun. Nah, dari kalangan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang pintar. Saking pintarnya, saking cerdasnya, dia meminta kepada Allah. Kalau mau beriman kepada Allah, dia minta kepada Nabi Musa, ya. Ya Musa, lan nu'mina hatta narallahu jahratan. Ya. Kami tidak akan beriman kepada Tuhanmu sampai kami ingin melihat Allah itu secara langsung, ya, secara kasat mata. Jadi mereka betul-betul pinter, saking pinternya dia melogika, ya, masa sih ada Allah, mana sih Allah itu? Coba, ya, hari ini kira-kira ada nggak, Pak? Ada nggak, Pak, orang yang seperti itu? Ya, jangankan Allah, ya, sholat aja ditanyakan, sholat itu fungsinya gaya apa sih? Jadi mereka ini pinter di dalam urusan ekonomi, di dalam urusan, ya, masalah-masalah dunia. Mereka adalah orang yang paling pintar di dunia ini. Bahkan di dalam ayat yang kita kaji di dalam surat Al-Baqarah awal-awal itu, ya, bahwa Bani Israel itu, ya, inni faddaltukum alal alamin. Bani Israel itu adalah bangsa yang dimuliakan oleh Allah di atas muka bumi ini. Tetapi mereka itu direndahkan, dihinakan oleh Allah karena apa? Tidak mau menerima Islam, tidak mau menerima kebenaran. Ya. Nah, maka yang pertama safihun ini adalah orang Yahudi. Mereka bukan orang yang bodoh, mereka adalah orang yang pintar. Tapi dikatakan safihun, lemah akalnya, karena mereka tidak mau menerima Islam, menerima Rasulullah, tidak mau menerima Al-Quran. Yang jelas-jelas kebenaran itu juga disampaikan di dalam kitab mereka. Ya. Kemudian yang kedua, safihun di sini orang yang lemah akal adalah orang-orang munafik, orang-orang munafik. Nah, Allah mengatakan nanti mereka ini akan mengatakan sesuatu kepada kamu. Ya, orang Yahudi nanti akan berkata. Ya, nanti perkataannya kita kaji di dalam ayat berikutnya. Kemudian orang munafik juga mereka akan mengatakan sesuatu kepada kalian. Ya. Kemudian orang-orang musyrik Arab. Nah, terkait apa? Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Nah, ini yang dijadikan sebagai isu, ya, untuk mengolok-ngolok umat Islam, untuk mengolok-ngolok Rasulullah, untuk mengolok-ngolok para sahabat. Jadi isu ini dijadikan sebagai bahan untuk menjelek-jelekkan Islam, untuk menjelek-jelekkan umat Islam. Jadi ternyata orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, orang-orang musyrik itu sejak dulu mereka mencari isu untuk menjatuhkan Islam. Ya, sama enggak, Pak, dengan hari ini?
ya, banyak ya, isu terus digoreng ya. Nah, ternyata mereka juga mendapatkan isu yang isu ini sangat potensi untuk bisa menghancurkan Islam. Tapi Allah sudah mengatakan kepada Rasulullah, sayaqulu sufaha, nanti mereka itu akan mengatakan sesuatu tentang kalian. Apa isunya? Mereka mengatakan begini, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Ya. Jadi isunya adalah, apakah yang menyebabkan kalian itu memalingkan? Ya. Artinya apa? Yang tadinya ketika sholat berdoa menghadap kemana, Pak? Menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu hari ini di daerah Palestina ya, di Masjidil Aqsa. Jadi ada satu batu ya, yang Baitul Maqdis itu adalah sebuah tempat ibadah yang dibangun oleh para nabi. Tetapi kalau Ka'bah itu yang meletakkan ya, atau dikenal dengan Baitullah. Ya, Ka'bah itu adalah rumah Allah yang membangun langsung ya melalui Nabi Ibrahim alaihissalam, dan para nabi mereka nenek moyangnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Ka'bah itu adalah salah satu kiblat ya, yang ketika Rasulullah di Madinah pada saat beliau ini menghadap Baitul Maqdis, Rasulullah itu sering ya di dalam hatinya, dan Rasulullah itu menengadahkan tangannya atau melihat ke atas begini, berharap supaya apa? Allah memerintahkan atau mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nah, sehingga ketika beliau hijrah di Madinah ya, beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan begini, karena Rasulullah ingin meluluhkan hatinya orang-orang Yahudi ya. Karena orang-orang Yahudi itu mereka di dalam beribadah ya, memuliakan Baitul Maqdis. Nah, menghadap Baitul Maqdis ya, ada tembok ratapan. Sampai hari ini pun mereka mengakui bahwa Masjidil Aqsa itu adalah kuil Sulaiman ya. Jadi menjadi rebutan bagi mereka. Nah, sehingga pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu beliau menghadap Baitul Maqdis ketika sholat dan ketika berdoa, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada saat itu turunlah perintah untuk menghadap Ka'bah pada saat beliau ya, ada beberapa riwayat sholat duhur ya, ada yang mengatakan sholat asar. Nah, pada saat itu di Madinah ini ada yang namanya Masjid Qiblatain ya, di Bani Salim itu ya. Ya mungkin yang pernah umroh itu pernah ya, kalau pas tur umroh itu ada jalan-jalan di Madinah, ada Masjid Qiblatain ya Pak ya. Nah, Masjid Qiblatain. Nah, di Masjid Qiblatain itulah pada rakaat kedua Rasulullah masih menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, ketika rakaat ketiga turunlah wahyu untuk menghadap ke Ka'bah, sehingga putarnya 180 derajat ya, dari begini ya. Ya, 180 ya, bukan 360 ya, 180 ya. Jadi dari utara gini terus ke gini ya. Ya, jadi pas rukuk itu, pas rukuk nah begini,
yang kiblatnya awalnya di Baitul Maqdis, kemudian turun pada saat ketiga, rakaat ketiga pas rukuk begini, beliau langsung menghadapkan ke Ka'bah. Nah, banyak riwayat yang menceritakan peristiwa ini, ya, peristiwa ini. Nah, dari apa yang terjadi, nah ini kita mengambil satu ibrah ya dari apa yang disampaikan oleh para ulama di dalam tafsir ini. Mereka orang-orang Yahudi, ya, orang-orang munafik dan orang-orang musyrik Arab, mereka menjadikan isu perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ini, ya, sebagai isu sentral untuk apa? Mengolok dan menjatuhkan umat Islam. Orang-orang Yahudi berkata, apa yang membuat kamu memalingkan dari Baitul Maqdis, ya, ke Ka'bah? Tak konsisten kan? Ya. Akhirnya mereka membuat isu, oh Muhammad ini pelin-pelan. Muhammad ini pelin-pelan, berarti Islam itu tidak benar. Nah, orang-orang munafik pun berkata dengan perkataan yang sama dengan orang-orang Yahudi. Mereka akhirnya apa? Mengatakan kepada teman-teman yang lainnya, ya, umat Islam, wah ini kita ini sudah lemah ini, ya. Masa yang tadinya kita menghadap kiblat ke Baitul Maqdis sekarang ke Ka'bah, masa ini agama kayaknya seperti mainan aja ini kita ini. Nah, begitu. Orang-orang musyrik Arab, ya, yang tadinya itu orang-orang musyrik itu mengagung-agungkan Ka'bah, dari Ka'bah terus ke Baitul Maqdis. Ini menurut orang-orang musyrik Arab bahwa Muhammad itu sudah tidak jelas arahnya, ya. Dia bukan rasul, bukan nabi. Masa dibuat mainan seperti itu? Sampai terus akhirnya dari Baitul Maqdis kembali lagi ke kiblatnya ke Ka'bah. Nah, ini menjadi isu sentral untuk menjatuhkan umat Islam. Jadi dari kalangan orang-orang yang lemah akalnya, mereka tidak bisa menerima kebenaran, dan ketika melihat sebuah kebenaran itu atau melihat syariat Allah itu dari hanya sisi akal, logika saja, mereka akhirnya menjadikan isu ini sebagai isu yang sangat luar biasa untuk melemahkan Islam. Padahal kita jelas di dalam ayat yang lain dikatakan, ya, di dalam surat An-Najm itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha wa ma yantiqu 'anil hawa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Rasulullah itu tidak berkata menurut hawa nafsunya. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dilakukan itu adalah berdasarkan wahyu. Nah, jadi agama, ya, atau Islam ini tidaklah diamalkan kecuali berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sebagai orang yang beriman, tentu, ya, ketika ada kondisi seperti ini, mungkin pada saat itu atau waktu itu, ya belum tentu juga kita itu ya dengan isu-isu seperti ini pada saat itu, kalau iman kita lemah, ya ragu juga, ya. Begitu juga sama seperti hari ini, orang-orang kafir Yahudi, orang-orang kafir, mereka para munafik, kemudian orang-orang musyrikin juga menggunakan isu-isu yang sama untuk melemahkan Islam. Maka di dalam kitab Aqidah Al-Wasatiyah itu, iman itu adalah al-imanu i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan, kemudian wa amalun bil jawarih. Jadi iman itu ada 3, Pak.
Kalau orang-orang Murji'ah mengatakan iman itu hanya di hati saja, ya, di hati saja. Tetapi kalau kita orang-orang yang beriman Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu para ulama mengatakan iman itu ada, kita meyakini iman itu di dalam hati. Kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan oleh seluruh anggota badan, itu iman. Maka Islam itu juga seperti itu. Keimanan kita kepada Islam itu bukan hanya ada di dalam hati saja. Meyakini sholat hanya di dalam hati. Oh ya, sholat itu perintah Allah. Tapi ya gak dilakoni. Nah, ya gak dilakoni. Ini bukan orang beriman. Hanya di dalam hati saja, tetapi tidak dia lakukan. Syariat Islam itu, iya saya yakin kebenaran syariat Islam. Islam itu adalah agama yang paling benar. Di dunia ini tidak ada yang agama yang paling benar selain Islam. Tapi hanya diyakini dengan hati. Tidak perlu kita harus melaksanakan syariat Islam di dalam kehidupan ini. Yang penting ya yakin. Apa begitu Pak Islam itu? Jadi hanya sekedar meyakini di dalam hati saja, tetapi tidak diamalkan. Oleh karena itu, isu-isu seperti ini akan terus dilakukan oleh mereka untuk melemahkan umat Islam. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Rasulullah dan para sahabat untuk menjawabnya. Ya, jadi isunya adalah kenapa kalian kok berpaling dari kiblat dari Baitul Maqdis, ya, kemudian tiba-tiba ke Ka'bah. Ada apa ini? Nah, ini dijadikan isu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menenangkan kepada Rasulullah dan para sahabat, kullillahil masyriq wal maghrib. Maka katakanlah kepada mereka itu bahwa lillahi, ya, kullillahi al masyriq wal maghrib. Maka katakanlah kepunyaan Allah apa yang ada di timur dan apa yang ada di barat, apa yang ada di selatan dan apa yang ada di utara, ya, apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, semuanya kepunyaan Allah, terserah Allah. Ya. Jadi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang tidak memiliki iman, ini sulit Pak untuk menerimanya. Akan sulit untuk menerima orang yang tidak beriman, ya, apalagi orang-orang munafik, itu mereka sulit untuk menerima kebenaran ini. Maka di dalam surat Al-Baqarah dikatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia ini mereka yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, mereka sebetulnya kata Allah tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Orang-orang munafik ini mereka itu sebetulnya tidak beriman. Padahal mereka jelas-jelas mengikuti Rasulullah bersama para sahabat. Ternyata apa? Ternyata di dalam hatinya itu ada keinginan untuk menghancurkan Islam. Dulu pernah kita sampaikan di dalam kajian tafsir ini, bahwa tokoh munafik itu siapa Pak? Tokoh munafik yang ada di Madinah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh di Madinah yang akan diangkat sebagai presiden, ya, sebagai tokoh. Di kalangan ada di Madinah itu, ya, 2
dua suku yang sangat terkenal, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Ini suku yang saling bertikai, terus bertikai, tidak ada habisnya. Nah, salah satu tokoh yang ada di Madinah itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mau diangkat sebagai pemimpin Madinah. Ternyata apa? Pada saat itu bertepatan adalah Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga di Madinah itu ada orang-orang Ansor, ya. Ada orang-orang Ansor yang siap menerima kedatangan para muhajirin. Ya, maka kedatangan para muhajirin diantaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Terjadilah perubahan kebijakan politik, ya. Kalau bahasa sekarang itu terjadi perubahan kebijakan politik, sehingga yang tadinya Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang harus menjadi pemimpin, tidak jadi. Sehingga ada kesepakatan, ya, bahwa di Madinah itu yang diangkat pemimpin adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam perjalanannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, ya, akhirnya apa? Kalau kita lihat dalam sejarah itu merapatnya ke siapa? Kemana? Ke orang-orang kafir Quraisy, ke orang-orang musyrik. Karena memang pada asalnya suku Aus dan Khazraj ini mereka adalah berkeyakinan atau memiliki pemahaman penyembah berhala. Nah, sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Ubay bin Salul ini merapat kepada orang-orang musyrik, bekerja sama dengan orang-orang musyrik untuk memerangi Rasulullah dan para sahabat. Oleh karena itu, orang-orang munafikin ini adalah orang-orang yang sangat berbahaya di dalam kalangan umat Islam. Sehingga di dalam surat An-Nisa disebutkan, innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Allah mengatakan bahwa orang-orang yang munafik, orang-orang munafik itu mereka ada di dalam neraka yang paling bawah, atau bahasa kita kerak neraka. Fi darkil asfali minan nar. Karena Ibnu Katsir juga mengatakan orang-orang munafik itu yudhirunal Islam, mereka menampakkan Islam, ya. Kemudian apa? Mereka sebetulnya dirinya yang sejatinya adalah yang ada pada hatinya itu adalah kekafiran. Nah, maka iman itu, Pak, iman itu sangat penting di dalam hati kita. Ketika kita betul-betul menjadi orang yang beriman, maka tidak ada kemunafikan di dalam hati kita. Kalau ada kemunafikan, nah ini, ya, harus betul-betul waspada. Karena kalau sudah ada kemunafikan di dalam diri kita, tentu kita tidak akan membela Islam, tidak akan membela ulama, tidak akan membela para pejuang Islam. Bahkan orang-orang munafik itu sejatinya adalah mereka bersama orang-orang kafir. Karena mereka itu kafir, hatinya kafir, Pak. Ya, nampaknya saja Islam. Karena bekerja sama dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Oleh karena itu kita katakan kepada mereka, siapapun yang menjadikan isu apapun yang mereka buat untuk menghancurkan Islam ini, kita harus yakin semua apa yang kita lakukan itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk meninggikan atau untuk meyakinkan diri kita, untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hal ini juga disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya, kullillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Ya. Katakan semua yang ada di
barat dan di timur, yang di utara selatan, yang ada di langit dan bumi, itu adalah milik Allah. Allah menghendaki siapa saja ila siratim mustaqim, yaitu mereka berada pada siratim mustaqim. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap bahwa Allah ya akan menjadikan kita ini berada di atas jalan yang lurus. Kita berharap sebagaimana surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca di dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau berikan nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nisa, ya, di dalam surat yang lain, ya. Siapa mereka yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang dikehendaki oleh Allah di atas jalan yang lurus itu, dan mereka yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka para nabi, minan nabiyina was-siddiqin, yaitu orang-orang yang membenarkan kebenaran. Nah, ini orang-orang yang jujur, yaitu membenarkan kebenaran yang datang kepada mereka. Orang-orang Yahudi ini orang-orang yang pintar, orang-orang yang alim, tapi mereka tidak mau membenarkan kebenaran yang datang kepada mereka. Yang datang di hadapan mereka ini tidak dianggap benar. Nah, ini. Begitu juga ahlul kitab yang lainnya. Makanya di dalam surat Al-Fatihah itu ya, dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi siddiq ini adalah mereka yang membenarkan kebenaran yang datang kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Al-Yahud. Dan bukan orang-orang yang disesatkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang Nasrani. Nah, sehingga kita ini berada pada kebenaran, betul-betul di atas siratal mustaqim, minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada. Mereka adalah orang-orang yang gugur di dalam medan perang. Di dalam apa? Membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka yang ada di atas siratal mustaqim. Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin, dan mereka adalah orang-orang yang soleh. Mereka adalah orang-orang yang bersama orang-orang yang soleh, nah, orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Di antaranya adalah orang-orang yang senantiasa melazimi majelis ilmu, ya. Orang-orang yang senantiasa berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi kita ini kalau ingin berada di atas siratal mustaqim, kita harus melazimi daripada apa yang menjadi sunnah kehidupan para nabi, para syuhada, kemudian orang-orang yang jujur dan orang-orang yang soleh. Sehingga Umar ibnu Khattab mengatakan, ya, memberikan motivasi kepada para sahabat yang lain. Aku tidak ingin hidup kecuali di dalam 3 tempat. Yang pertama adalah aku tidak ingin hidup kecuali hidup saya ini saya habiskan waktu, tenaga, pikiran saya di dalam perjuangan untuk menegakkan Islam. Ya. Kalau bahasa beliau, fil ma'rakah, di medan-medan perang. Nah, ini karena hidupnya para sahabat itu ya rata-rata mereka habis hidupnya di dalam medan pertempuran. Taklim jihad gitu ya. Kalau kita habis taklim warung kopi, taklim ya berkatan, ya taklim
Kalau sahabat tidak, habis taklim hayya 'alal jihad, berjihad, ya, syahid, ya. Taklim berjihad, berangkat jihad, syahid. Begitu, ya. Beda dengan kita. Kalau kita ini ya taklim, habis taklim, ya, ngopi sampai subuh, ya. Kemudian yang kedua, Umar ibnu Khattab tidak ingin menghabiskan hidupnya kecuali di majelis-majelis ilmu. Nah, ini masya Allah, ya. Dan yang ketiga adalah tidak ingin menghabiskan hidupnya kecuali dalam rangka untuk apa? Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. 3 ini saja. Inilah kehidupan para sahabat. Maka kalau kita ingin berada di atas Shiratal Mustaqim, ya kita lazimi kehidupan seperti ini. Kita harus menjadi pejuang, menjadi mujahid, ya, menjadi orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah. Kemudian juga senantiasa melazimi majelis ilmu. Kemudian senantiasa zikrullah. Ini hari ini sangat sulit, Pak, kalau kita tidak punya azam yang kuat, tidak punya keinginan yang kuat untuk untuk berada di atas Shiratal Mustaqim bersama orang-orang yang soleh ini. Kenapa? Karena kadangkala kita ini terpengaruh dengan situasi dan kondisi hari ini, ya. Kondisi, ya, di dalam masalah politik, masalah pendidikan, masalah budaya, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Cara berpikir kita ini kadangkala tidak kita kembalikan kepada Islam. Masih terpengaruh dengan budaya-budaya orang Yahudi, masih terpengaruh dengan budaya-budaya orang Nasrani, sehingga kita jangan sampai, ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, terpengaruh dengan mereka yang dimurkai oleh Allah dan mereka yang disesatkan oleh Allah. Ayat selanjutnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat berikutnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi ujian diperintahkannya Rasulullah dan para sahabat untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ini, ya. Salah satunya, yang pertama adalah bahwa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu pelajaran, ya. Bagaimana kita ini menjadi umat yang adil di dalam memilih, ya. Tadi kan sudah kita sampaikan bahwa ada yang mengatakan Rasulullah itu memilih kiblat ke Baitul Maqdis itu untuk menyenangkan hatinya orang-orang Yahudi, kan begitu, ya. Ada sebagian pendapat seperti itu, ya, karena di Madinah itu sebagian besar di sana adalah sukunya adalah penduduknya orang-orang Yahudi, sehingga ada anggapan seperti itu. Tetapi bukan itu, ya, bukan itu yang menjadi persoalannya. Pilihannya itu adalah karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga demikianlah kami jadikan kamu umat Islam, ya, wa ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, yaitu agar kalian menjadi syuhada'a 'alan nas, dijadikan umat yang adil, dan kemudian agar menjadi saksi bagi manusia, dan agar Rasul Muhammad SAW dijadikan sebagai panutan oleh umat ini. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka adalah orang-orang yang sangat alim, ya. Contohnya masalah najis. Masalah najis ini, kalau orang-orang Nasrani mereka
enggak peduli Pak, ya. Masalah najis ini ketika ada orang Muslim ya bertetangga dengan orang-orang Yahudi, ya, atau satu kos gitu ya, ada satu kulkasnya orang Yahudi, kulkasnya orang Muslim. Nah begitu ada orang Muslim itu menaruh barang atau buah di kulkasnya orang Yahudi, mereka mengatakan ketika kemasukan oleh barangnya orang Muslim semua najis, semua dikeluarkan. Jadi ekstrim mereka ini. Kemudian begitu juga masalah toharo, seperti wanita haid. Orang Yahudi menghadapi hal yang seperti ini sangat ekstrim. Kalau umat Islam itu memiliki aturan ya, di mana tidak boleh berhubungan dengan wanita haid begitu saja. Tetapi mereka tidak boleh mengajak makan satu meja, tidak boleh tidur bareng, tidak boleh, pokoknya semuanya tidak diperbolehkan. Nah, ini ekstrim sekali mereka. Tapi orang Nasrani mereka tidak peduli itu, mereka tidak peduli. Nah disinilah umat Islam itu umat wasaton. Umat Islam itu adalah umat yang pertengahan, umat yang mu'tadil ya, bainal khawarij wal murji'ah, yaitu mereka tidak terlalu ekstrim, tidak juga terlalu meremehkan. Contohnya lagi terkait dengan masalah makanan. Orang Yahudi mereka mengharamkan banyak hewan untuk dimakan. Orang Nasrani tidak, semua dimakan ya. Tapi orang Muslim ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Nah sehingga kita bersikap pertengahan, tidak boleh terlalu hulu, tidak boleh terlalu ekstrim, juga tidak boleh terlalu menganggap remeh. Maka disinilah umat Islam itu harus menjadi umat wasaton ya, adil. Itu di dalam Al-Quran kita sudah punya satu ajaran di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita menjadi manusia yang adil ya. Menjadi umat wasaton ya. Jadi tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu meremehkan. Makanya tadi sudah kita sampaikan pemahaman orang-orang Khawarij ya, pemahaman orang-orang Khawarij itu adalah dia memahami ya, orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah ya, orang yang berhukum kepada hukum selain Allah itu kafir. Sampai Ali radhiyallahu an, Khalifah Ali bin Abi Thalib dikafirkan, sehingga dibunuh oleh namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Dikatakan bahwa Ali tidak berhukum kepada hukum Allah di dalam menghadapi ya, kasus yang terjadi ya, pembunuhan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Siapa orang-orang Khawarij ini? Ya, itu panjang ceritanya ya. Begitu juga orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah ini mereka hanya meyakini iman itu ada di dalam hati. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini melihat dan mendapatkan ada umat Islam, orang Islam yang dia meyakini sholat tapi tidak sholat, itu berarti orang apa? Ya, Islam KTP, benar Islam KTP. Ya. Tapi kalau dalam Islam itu ada yang bertentangan dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu apa? Mereka yang hanya meyakini iman di dalam hati, sing penting yakin. Ya. Dan tidak sedikit Bapak Ibu yang hari ini mereka itu meyakini syariat Islam yang benar, tapi mereka tidak melaksanakan syariat Islam. Karena apa? Cukup syariat Islam itu diyakini hanya di dalam hati. Ya. Iman kepada Allah tetapi dia tidak melaksanakan syariat Allah. Bagaimana bisa terjadi?
Dan buktinya banyak. Realitanya seperti itu kondisinya. Oleh karena itu di dalam memahami Islam ini ya, kita kembalikan ya, kepada satu ya, petunjuk yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Taraktu fikum amroini, aku telah meninggalkan dua perkara. Lan tadillu abadan, sungguh kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. In tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitabullahi wa sunnatu rasuli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kepada kebenaran. Dan kebenaran ini pun kita memahaminya melalui para ulama ya. Dari para ulama, sehingga di dalam mengkaji kebenaran ini kita betul-betul dibimbing ya, dibimbing ya. Kemudian mempelajarinya juga berdasarkan ilmu yang benar, sehingga ilmu yang kita pelajari ini akhirnya apa? Menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu bermanfaat inilah yang akan bisa menjadikan syafaat. Ilmu itu kalau tidak melahirkan kebaikan ya, bahkan justru melahirkan sebuah kesombongan, maka tidak barokah. Oleh karena itu mari kita di dalam menjadi seorang muslim ini sebagaimana petunjuk Allah di dalam ayat ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi kita menjadi saksi. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha. Ini Pak, ya, intinya di sini. Dan tidaklah kami menjadikan kiblat ya, kunta 'alaiha ya, perubahan-perubahan kiblat itu tadi. Ini adalah ujian Pak ya, ujian keimanan. Illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Nah, ini ujian ya. Tidaklah adanya perubahan-perubahan yang terjadi ya. Ini masalah kiblat ya. Dan juga masalah-masalah yang lainnya di dalam masalah ya, syariat ini, masalah syariat ya. Tidaklah Allah memberikan ya, menguji umat Islam itu illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibahi. Hanya dua saja. Allah ingin tahu Pak, apakah masih banyak yang mengikuti Rasulnya, mengikuti perintah Rasulnya, atau berbalik menghindari, berbalik memusuhinya. Jadi ujian-ujian yang ada di dalam masalah keimanan ini adalah untuk mengetahui siapa sih yang masih istiqomah, siapa sih yang masih bertahan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, siapa yang masih mengikuti Rasulullah, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah justru mereka berbalik. Nah, ujian-ujian keimanan inilah yang juga hari ini kita hadapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ujian-ujian itu, kebenaran yang sudah kita pahami dari Al-Quran dan As-Sunnah ini menguji kita, apakah kita betul-betul istiqomah dengan kebenaran itu, dengan syariat itu, ataukah justru kita tidak tahan, kita sudah tidak lagi menjadi orang yang siddiq, orang yang membenarkan kebenaran, bahkan berbalik menjadi orang munafik. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ya, karena hari ini banyak sekali seperti itu. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Kemudian ada para sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana teman-teman kita yang dulu pada saat masih menghadap Baitul Maqdis? Apakah sholat mereka diterima oleh Allah? Amalan-amalan mereka, doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sungguh Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan atau menghilangkan ya, keimanan kalian. Artinya apa? Apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara ya, oleh para sahabat yang pada waktu itu masih menghadap Baitul Maqdis, kemudian meninggal dunia, keimanan mereka tidak sia-sia. Ya. Allah tetap memberikan pahala kedudukan yang mulia. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dari di sini kita mengambil pelajaran bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala itu ya, melakukan atau memperlakukan manusia ini dengan apa? Raufur rahim. Dengan ya memberikan maaf terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Tidak hanya memberi maaf, mereka pun Allah pun Maha Penyayang kepada hambanya. Sehingga di dalam hadis qudsi itu dikatakan, seberapapun kita datang kepada Allah ya, membawa dosa antara langit dan bumi, maka Allah pun datang kepada manusia itu memberikan ampunan seluas langit dan bumi. Masya Allah ya. Oleh karena itu jangan sampai kita merasa, waduh dosaku gak iso diterima, gak iso diampuni, kakean dosa aku ini ya. Ya. Kalau diajak taklim sampeyan ae sing taklim, aku wis kakean dosa ya, gak iso mlebu ilmune ya. Kalau diajak untuk sholat, waduh kayaknya terlalu banyak dosa-dosa saya. Nah, ini tidak boleh putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka kita jangan sampai putus asa. Oleh karena itu sebanyak apapun dosa kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat hambanya. Innallaha tawwabur rahim. Terakhir Bapak Ibu, ayat terakhir 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah mengatakan ya, kami ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa aku melihat kamu ya Muhammad ya, selalu melihat ke langit ya. Bertanda apa? Berharap betul bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menghadap kiblatnya kemana? Ke Ka'bah ya. Jadi Rasulullah lebih marem, lebih tenang ya, lebih senang ketika menghadapkan wajahnya, berdoa dan melaksanakan ibadah kepada Allah, menghadap ke Ka'bah ya. Kiblatnya itu adalah Ka'bah. Jadi kiblat itu adalah menghadap ya. Qabiltu fulan ya, aku menghadap ke fulan ya. Artinya apa? Kiblat itu adalah menghadap. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Falanuwalliyannaka kiblatan tardoha. Maka diberikanlah oleh Allah apa yang mereka sukai ya, yang mereka ridho kepadanya, mereka senang. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, ini perintahnya. Maka palingkanlah wajahmu syatral masjidil haram ya. Akhirnya apa? Dari Syam ya, Palestina, dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, kemudian 180 derajat kiblatnya kemana? Ke Ka'bah ya. Jadi menghadapkan wajah ya, berdoa ke Ka'bah. Ini perintah langsung ya. Maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah.
wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Nah, coba. Sesungguhnya mereka orang-orang yang diberikan kitab, yaitu ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. La ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Sungguh mereka itu mengetahui kebenaran itu datang dari Rabbnya, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka itu adalah orang yang mengetahui kebenaran Islam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah benar, tetapi mereka berpaling dari kebenaran itu. Makanya di ayat yang pertama tadi kita kaji, mereka dimasukkan dikatakan oleh Allah apa? Minas sufaha, yaitu apa? Orang yang lemah akalnya, orang yang tidak memahami agama, orang yang tidak bisa menerima kebenaran, itu namanya sufaha. Ya. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Termasuk orang munafik itu adalah sufaha. Orang munafik itu orang bodoh apa orang pinter, Pak? Orang munafik itu orang bodoh apa orang pinter? Waduh, pinter-pinter, Pak. Gelarnya sondol langit, Pak. Pinter ngeyel. Tapi mereka tidak mau menerima kebenaran. Oleh karena itu Allah mengatakan innahum humus sufaha. Ya mereka itu adalah lemah akalnya, pandir. Ya. Kalau dikatakan, kalau kasarnya ya bodoh. Ya. Bodoh dari apa? Dari agama dan tidak mau menerima kebenaran. Ya. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak akan melupakan apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Permusuhan orang-orang Yahudi, permusuhan orang-orang munafik, permusuhan orang-orang musyrik kepada umat Islam ini tidak akan dibiarkan Allah begitu saja. Allah pasti akan menghisab. Allah akan memberikan balasan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya. Jadi sekecil apapun yang mereka lakukan, yang mereka perbuat untuk umat Islam ini, Allah akan balas. Ya. Hari ini ulama yang menyuarakan kebenaran ditangkap. Hari ini umat Islam yang menyuarakan kebenaran untuk menegakkan keadilan, mereka diintimidasi. Kita umat Islam yang betul-betul berusaha untuk menjalankan syariat Islam dikatakan orang-orang yang ekstrim. Ini adalah satu proses mendewasakan umat Islam agar terus tetap menyuarakan kebenaran. Karena mereka akan mengatakan, akan membuat isu, dan isu-isu ini akan terus ada sampai hari kiamat. Apakah kita berhenti sampai di sini? Apakah kita tidak menyuarakan Islam lagi? Apakah kita tidak menegakkan syariat lagi? Kalau ada intimidasi seperti itu, isu-isu seperti itu, terus kita lemah, kemudian kita berbalik, ini akan menjadikan kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya pejuang, yang tadinya berkorban, berjuang, berkobar-kobar, sekarang apa? Lemes. Dikasih posisi kedudukan dan lain sebagainya, sudah tidak lagi berjuang. Maka Allah mengatakan, sayaqulu sufaha, orang-orang yang lemah akalnya itu pasti dia membuat isu untuk melemahkan kita. Maka jangan khawatir. Di ayat terakhir ini Allah mengatakan wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ya, pasti mereka itu akan mendapatkan balasannya, Jangan khawatir. Kalau di dalam surat An-Nisa itu dikatakan bahwa mereka itu pun merasakan kesedihan. Mereka pun merasakan kesusahan, In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu merasakan kesusahan, kalau kamu merasakan sakit,
sungguh mereka pun merasakan sakit yang lebih dahsyat, ya, kesedihan dan kesusahan. Tapi kalau orang beriman itu apa? Ketika merasa sedih, merasa susah, ya, dia akan ingat kepada Allah. Tetapi mereka tidak memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mari, ya, kita tetap bersabar, istiqomah. Karena istiqomah itu berat, yang ringan itu apa, Pak? Istirahat, ya. Jadi istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat. Maka mudah-mudahan kita tetap bersabar, ya, tidak terpengaruh dengan isu-isu apapun yang ada hari ini, ya, isu-isu yang dikemas dengan berbagai macam, ya, isu yang melemahkan kita. Jangan sampai, baik dari orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, ya, apapun yang mereka lakukan, ya, kita tetap terus berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ummatan wasatan, menjadi orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu siratal mustaqim, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini kajian kita bermanfaat dan juga menjadikan kita semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu ini bermanfaat dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi